Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala nikmat dari Allah kita bisa berkumpul di sini, kita bisa datang ke masjid ini, kita bisa bertemu di sini. Jadi kedatangan kita di sini, adik-adik sekalian, bukan karena adik-adik itu sehat, bukan karena adik-adik itu kuat, bukan karena saya ini orang yang hebat, bukan. Banyak orang sehat, banyak orang kuat, tidak bisa datang ke sini. Tetapi yang meringankan kaki kita untuk datang ke tempat ini, pertolongan Allah Ta'ala. Adik-adik pernah gak sih, misalkan lagi jalan nih, punya uang, atau mungkin kalau yang di pondok kita punya kelebihan uang ya, terus melihat teman kita yang butuh, atau mungkin kita yang sekolah di luar, kita lagi jalan, ada orang minta-minta. Pernah gak setiap kita ketemu dengan orang minta-minta itu kita kasih? Kadang ada kalanya kita punya uang tapi tidak bisa ngasih, betul gak? Pernah gak seperti itu? Punya uang tapi tidak bisa ngasih ya. Tapi ada kalanya momen itu ada uangnya bisa ngasih, tapi pas nggak ada uang, pas ada uang juga kadang-kadang nggak bisa ngasih. Nah itu menunjukkan kalau kebaikan yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena kita ini hebat, bukan. Bukan semata-mata karena kita ini jago, bukan semata-mata karena kita ini saya sudah pengalaman Ustaz. Enggak gitu. Kan ada sebuah pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat pasti dia akan jatuh. Pasti jatuh. Apakah ketika dia lompat dia jatuh itu karena tupai tidak pandai? Bukan. Memang Pak Tupai itu ya kelebihannya atau kepandaiannya dia jago untuk melompat itu. Tetapi Allah ingin ngajarin sama kita, kalau segala sesuatu yang kita kerjakan di atas dunia ini, itu pasti akan selalu ada yang namanya campur tangan Allah. Termasuk datang ke sini, termasuk ikut di sini. Itu ada campur tangan Allah, bukan karena saya sudah daftar Ustaz. Banyak yang sudah daftar, tapi nyatanya ada yang meng-cancel karena ada sebab yang dia menyebabkan dia tidak bisa hadir ke sini. Nah ini yang adik-adik itu harus tanamkan dalam diri itu. Kalau segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini pasti tidak pernah terlepas dari campur tangan Allah. Pernah ujian gak? Pernah kan? Sebelum ujian belajar atau enggak? Belajar kan? Pernah nggak ada satu momen adik-adik itu, saya sudah belajar Ustaz, tahu-taunya pas ujian nggak bisa jawab, padahal sudah belajar. Padahal yang kita baca tadi malam pertanyaannya sama, tapi kenapa pas waktu ruang ujian kenapa kita tidak bisa jawab? Padahal materi yang dibaca itu yang diujikan ternyata keesokan paginya, tetapi kenapa kita tidak bisa jawab? Padahal tadi malam kita sudah hafal. Bahkan tadi subuh sebelum kita masuk ruang ujian kita sudah hafal.
Kenapa? Bukan karena cerdas, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, tetapi karena Allah tidak membantu kita. Jadi yang perlu ditanamkan di dalam diri kita ini, adik-adik baik yang laki-laki atau yang perempuan, bahwasanya segala kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi ini itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Makanya itu yang kita ikrarkan dalam sholat kita minimal 17 kali. Dengan kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku itu memohon pertolongan. Jadi pertolongan itu datang dari Allah. Ketika Allah sudah memberikan pertolongannya kepada kita, apa yang terjadi? Allah akan membantu kita dalam segala perbuatan, kegiatan, serta apa yang kita inginkan selama di atas muka bumi. Dapat poinnya? Dapat poinnya tidak? Yang perempuan ngerti apa yang saya maksud? Mana adik-adik yang perempuan ini? Halo? Ada orang lagi tidur? Kok gak ada suaranya? Assalamualaikum. Jangan tidur ya. Karena ini enak nih buat tidur ini, apalagi ada AC-nya enak nih. Boleh tidur. Yang tidur tak tanya. Ya. Yang tidur tak tanya. Bentar, kamu tanya dulu. Ini kalian usia berapa rata-rata? Yang kelas 7 siapa? Siapa lagi? Angkat tangannya. Kelas 7. Baru naik kelas 7. Yang baru naik kelas 7 siapa? Yang tahun ini masuk kelas 7 siapa? Kan ini sudah akhir semester toh? Ya, lulus, yang ada yang naik kelas 7, ada yang naik kelas 8, ada yang naik kelas 9, betul? Yang naik kelas 7. Kelas 7 sekarang kan? Baru masuk SMP. Di mana? Hah? Apa? Wonosalam. Di Saribumi. Saribumi Wonosalam bukan? Yang naik kelas 8 siapa? Sekolah di mana? Al-Kausar. Kelas 8 sekarang kan? Naik kelas 8. Betul nggak? Loh. Yang naik ke kelas 8. Bukan kelas 8 yang mau naik ke kelas 9, tapi yang dari kelas 7 naik ke kelas 8. Siapa tadi yang naik kelas 8? Sekolah di mana? Al-Furqan. Yang belakang? Al-Furqan. Pondok semua ini. Antum tulabul mahad? Kullukum tulabul mahad? Siswa pesantren tak semua ini? Ada yang enggak? Yang naik kelas 9. Lah ini tadi naik kelas 9. Ya toh? Si. Minum dulu. Belum loading kayaknya nih. Habis airnya. Nih, sini. Sudah dipegang Ustadz Berkah. Ngasih. Iya. Yang naik kelas 9 mana? Itu sekolah di mana? Al-Furqan, Al-Mansur, atau Taifah Mansuro. Muhammadiyah 2 mana? Taman Sidoarjo atau mana? Genteng. Oh, yang di sana. Surabaya. Ini Ibnu Batuta. Di mana itu?
Pondok mana itu? Oh, Madiun. Al-Kausar. 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 Banyak Al-Kausar sini. Masya Allah. Kelas sekolah di mana? Khairul Ummah. Yang kelas 10 siapa? Naik kelas 10. Sekolah di mana? Di mana? Oh, Malang. Nggak ada lagi yang naik kelas 9, nggak ada. Yang naik kelas 10 nggak ada. Kelas 11. Sekolah di mana? Telkom. Satya Widya. Al-Islah. Yang naik kelas 12. Surabaya, SMK ya. Di mana? Al-Kausar. Oh, itu 12, naik kelas 12. Oh, baru lulus. Mau lanjut di mana? Livia, Surabaya, Jakarta. Jakarta. Taib. Kita pernah tuh pas waktu ujian kita sudah belajar sudah hafal kan, tahu-taunya pas waktu ujian nggak bisa jawab. Itu bukan karena kita kuat hafalan kita, sama dengan banyak orang sudah hafal Al-Quran, misalkan contoh ya, dia sudah hafal surat An-Naba, tetapi ketika dia jadi imam banyak yang sering lupa, betul atau tidak? Pernah nggak kalian jadi imam di rumah sudah hafal suratnya, tahu-tahu jadi imam kok ngeblank? Bukan karena kehafalan yang kuat, tetapi karena Allah tidak memberikan pertolongannya sama kita. Maka kita harus menjadi orang-orang yang selalu memohon pertolongan kepada Allah, agar Allah Ta'ala selalu membantu segala kebaikan kita. Maka kita semoga dengan pertolongan Allah, kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini ya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Taib, Ustadz tidak akan panjang lebar berbicara masalah materi, karena Ustadz akan lebih mengedepankan interaksi dua arah. Maksudnya interaksi dua arah itu Ustadz sampaikan materi sebentar, setelah itu kalian bertanya, kita diskusi. Entah itu apa yang ingin kalian lakukan, kegiatan apa nanti, mau sekolahnya bagaimana, silakan ditanyakan. Tapi Ustadz ingin sampaikan materi terlebih dahulu sekitar 20 menit saja, nggak usah lama-lama. 6. Kita kalau berbicara masa muda, Ustadz mau tanya dulu. Yang perempuan, usia muda itu dari usia berapa sampai usia berapa? Yang bisa jawab benar saya kasih hadiah. Ini ada hadiahnya nih. Ya, ini hadiahnya ya. Mana panitia? Ini hadiahnya. Oh iya, ini ada hadiahnya. Baik. Yang perempuan, usia pemuda itu dari usia berapa sampai usia berapa? Halo, mana ini? Yang jawab monggo nanti bisa dilewat mic dari Ikhwan ataupun Akhwat. Mic-nya saya taruh di tengah-tengah tabir ya. Yang jawab baik Ikhwan maupun Akhwat mohon angkat tangan ya. Oh, itu kalau perempuan angkat tangan gimana cara ngelihatnya? Mic-nya Ustaz ya, diambil Ustaz. Hah? Ya. Siapa yang jawab? Nggak usah takut salah. Kalau kita lagi belajar begini, nggak apa-apa salah itu. Yang nggak boleh salah itu, ya kalau kita jadi malaikat, kita jadi ya. Sebentar. Ini peserta, ya kan? Atau panitia? Peserta. Sekolah di mana? Kelas berapa? Oh, udah lulus. Dari mana sebelumnya? SMK ya, Paris Kriyanci Baju. Baik. 6. Usia pemuda?
25 sampai 30. Bolehlah kasih hadiah karena sudah jawab. Yang laki, ayo. Antum rijal, ayo. Yang di pondok pernah dengar syair enggak? Laisal fata man qala hada abi, lakinnal fata man qala ha huwa ana dha. Seorang pemuda itu bukan mengatakan ini bapakku. Seorang pemuda enggak boleh bilang ini bapak saya, itu loh bapak saya, enggak boleh. Katakan ini saya. Pemuda terus mengatakan ini saya, bukan bapak saya. Ya, antar rijal, kalian laki-laki tidak boleh bilang ini bapakku, ini umiku, tapi bilang ini saya. Jangan lihat bapak saya, lihat saya. Gitu pemuda itu. Siapa yang jawab? Ayo, kalau nggak dijawab nggak lanjut ini kita. Jangan malu-malu, ayo. Tak kasih hadiah. Kesalam. 10 sampai 30 tahun. Bolehlah kasih hadiah, gak masalah. Kan biar cepat habis hadiahnya. Satu lagi, siapa yang jawab? Tidak apa-apa, tidak pakai mic, apa-apa. Keras. Apa-apa? Balik. Ahsan. Nah, itu dia. Itu yang benar. Jadi usia pemuda itu dari usia balik. Orang balik kan beda-beda, betul nggak? Siapa yang baliknya usia 10 tahun sini? 10 tahun. Jadi balik itu nggak harus tumbuh tidak harus mimpi basah loh ya. Ustadz, saya sudah mimpi basah, Ustadz. Ya nggak harus. Balik itu nggak harus dengan mimpi basah. Ya, balik itu ketika sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah dikatakan dia balik. Karena ada orang sampai usia 15 tahun dia belum mimpi basah, berarti dia belum balik berarti. Jadi usia pemuda itu usia balik sampai 40 tahun. Nah, kalian ini sedang berada pada masa-masa itu. Usia di mana kalian sudah balik dan sedang berjalan menuju 40 tahun. Maka kalian sedang berada pada usia emas. Jadi usia muda itu usia emas. Kenapa dibilang usia emas? Tubuhnya masih kuat, fisiknya kuat, tenaganya kuat. Ya, kalau dibandingkan kalian dengan saya, misalkan Ustadz, ayo kita lomba lari 10 kilo, ya enggak sanggup kita. Kalau kalian kan sanggup, main futsal 3 jam insya Allah kuat kalian. Tapi kalau kita main futsal sejam kayaknya sudah wis loyo katanya. Ya, kan gitu kan? Apalagi kalian anak pondok itu main futsal, main bola itu dari habis asar sampai maghrib. Kalau nggak maghrib nggak berhenti, betul nggak? Atau di pondok nggak boleh main bola? Ya Allah kasihan, nggak boleh main bola di pondoknya. Ya Allah, pondok mana kalian nggak boleh main bola? Ya Allah kasihan. Dulu Ustadz waktu mondok, setiap Kamis Jumat itu main bola. Kita main bola. Jadi main bolanya itu tuh habis asar sampai jelang maghrib. Besok pagi habis subuh sampai menjelang zuhur. Tak berhenti kita karena masih muda. Kalau sekarang disuruh main bola 1 jam, apalagi 2 jam, insya Allah masuk UGD. Gak sanggup. Nah, masa muda itu masa emas. Masa dimana kalian ini fisiknya kuat, fisiknya bagus, otaknya masih encer. Oleh karenanya kita disuruh di masa-masa seperti ini memperhatikan jangan sampai kita itu melakukan hal yang sia-sia. Kan banyak tuh hal yang sia-sia. Mau tak contohkan dah hal yang sia-sia yang sering kalian lakukan kalau pas liburan? Mau?
Tahu ini namanya apa? Ikhwan ini suaranya kok. Tahu ini namanya apa? Ini namanya apa? HP. Kalau orang pegang HP gini ngapain? Hah? Main apa? Hah? Main game gitu. Kalau sudah gini main apa? Main game. Kira-kira main game itu bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Enggak. Tapi main game. Yang benar. Enggak sekarang. Hah? Main apa? Main game 1 jam. Loh 1 jam itu lumayan loh. Apalagi kalau kita anak pondok itu pulang ke rumah Mas David ya, ketemu HP itu kayak ketemu musuh. Siapa yang anak pondok? Benar nggak? HP itu tidak boleh dipegang 24 jam pakai main gitu kan? Ya. Nanti pakai main sampai habis baterainya, sampai hang HP-nya. Tahu-taunya HP uminya itu habis kuotanya. Ya apa HP kok habis kuotanya? Ya dipakai main. Nah itu bentuk sia-sia. Orang-orang kafir itu dia berupaya bagaimana pemuda-pemuda Islam itu dia lupa dengan menjadi karakternya dia itu loh. Zaid bin Thabit pegang bendera perang usia berapa? Usia berapa? 15 tahun. Pegang pasukan, perang lawan musuh. Kita usia 15 tahun ngapain? Siapa 15 tahun? Hah? Ngapain 15 tahun sekarang? Hah? Ngomongin apa? Bakatnya apa? IT. Boleh lah. Yang lain? Siapa lagi yang usianya sudah masuk 15 tahun? Yang sudah masuk 15 tahun. Apa kesibukannya? Wih, usaha. Masya Allah. Usaha apa? Masya Allah. Ini baru nih. Daripada 15 tahun kita nggak ada kegiatan, kerjanya main game aja kerjanya. Ustaz tapi menghasilkan uang. Iya dah. Emang semua game itu menghasilkan uang? Terus apakah boleh mengambil uang dari game? Lihat Zaid bin Thabit, 15 tahun dipercaya sama Nabi pegang bendera perang. Usia 15 tahun. Dengan gagah berani melawan musuh. Kita 15 tahun ngapain? Banyak yang hanya sekedar jalan-jalan, ini ke cangkruk sana, cangkruk sini. Sudah gitu obrolannya subhanallah. Kebun binatang Surabaya keluar semua. Ya, meso-mesonya keluar semua gitu kan. Zaid bin Thabit, lihat pegang bendera. Ya. Itu pemuda. Makanya kita tuh sebenarnya tidak sadar kalau sebenarnya kita telah masuk ke dalam perangkapnya orang-orang kafir. Saya yakin tidak ada orang yang menghabiskan HP dengan bermain game itu hanya sekitar 30 menit itu. Minimal 1 jam. Sekarang 1 jam. Coba 1 jam. Apa yang bisa kita lakukan dengan 1 jam itu coba? Banyak. Banyak yang bisa kita lakukan dengan 1 jam itu. Baca buku bisa. Ngembangin usaha, kita bisa tahu bagaimana cara mengembangkan usaha. Itu lebih bermanfaat daripada waktu terbuang percuma. 1 jam terbuang begitu saja. Sementara waktu yang kita habiskan Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Jangan kira lo ya 1 menit, 1 detik, 1 jam, sehari, seminggu, sebulan gak ditanya sama Allah. Ditanya. Kata Nabi SAW, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya an syababihi fima abla, masa mudanya. Fulan, sini berdiri. Kemarin masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Masa nanti ketika ditanya kita jawab, ya Allah saya pakai main Mobile Legend ya Allah.
Ya Allah, saya pakai main apa lagi? COD. Kok COD sih? COD. Enggak familiar di zaman mereka dulu, di zaman sekarang. Ini zaman-zaman kita orang dulu. Tahu COD? Apa? Hah? Call of Duty. Tahu dia? Pernah berarti mainnya nih? Oh pernah. Jujur dia. COD, ada lagi dulu tuh COC, apa itu lagi tuh? Apalagi yang sekarang-sekarang itu. Masa nanti kalau ditanya jawabnya itu? Sudah waktu habis, untuk kesehatan pun tidak ada. Lebih baik main bola. Lebih baik olahraga yang lainnya. Karena bisa untuk menyehatkan tubuh. Bisa kita gunakan untuk beribadah sama Allah Ta'ala. Tapi kalau seperti itu, menghabiskan waktu di depan layar seperti itu untuk perkara yang tidak bermanfaat. Ditanya sama Allah Ta'ala, fulan, kamu habiskan waktumu untuk apa? Kamu pakai untuk apa? Kayak sekarang kalian liburan untuk apa? Kan pasti ada pertanyaan seperti itu nanti kadang-kadang kan ustadz itu kalau kalian selesai liburan kan nanya, fulan kemarin liburannya ngapain aja? Dulu para ulama itu kalau mereka melakukan satu perjalanan ya, mereka tidak ingin perjalanan mereka itu kosong dari satu manfaat. Contoh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika beliau berjalan dari Basrah menuju Tabuk. Basrah itu Irak, Tabuk itu Saudi. Jalan kaki dulu, nggak ada pesawat, ya, nggak ada sepeda motor, apalagi motor listrik nggak ada zaman dulu. Zaman sekarang yang ada itu, ya nggak ada numpak Beat, numpak Scoopy itu nggak ada zaman dulu itu. Dulu tuh udah numpak onta, numpak keledai. Itu pun kalau punya fulus. Makanya bil fulus mulus, mafi fulus ya mampus. Nah, Imam Ibnu Qayyim dulu jalan dari Basra tuh, jalan deh menuju Tabuk. Di dalam perjalanannya apa yang dilakukan Ibnu Qayyim? Tulis buku. Akhirnya lahirlah sebuah karya beliau yang berjudul Ar-Risalah At-Tabukiyah. Beliau kisahkan di dalamnya buku itu, aku tulis buku ini perjalananku menuju Tabuk. Bayangkan ulama dulu tuh gitu. Waktunya dihabiskan dengan perkara yang bermanfaat. Nah, kita ini masuk ke dalam perangkapnya orang-orang kafir. Kita sadar atau tidak sadar, kita masuk ke dalam perangkapnya orang-orang kafir. Mulai dari cara berpakaiannya, mulai dari stylenya, dari gaya ngomongnya, ya, dari gesturnya, lebih-lebih cara menghabiskan waktunya. Kita mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, ya, suka atau tidak suka, kita tergiring ke sana. Adik-adik itu tergiring ke sana untuk menghabiskan masa muda itu dengan perkara yang tidak bermanfaat. Karena mereka tahu ketika generasi-generasi muda Islam ini dia tidak tumbuh dalam beribadah kepada Allah, maka tidak akan ada yang namanya regenerasi, tidak akan ada yang melanjutkan Islam ini. Islam tidak akan mungkin bertopang pada yang tua. Tetapi harus ada yang muda-muda yang keluar untuk membawa Islam ini. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dahulu. Lihat Zaid bin Thabit. Itu sebagai isyarat, Zaid, engkau di masa mendatang akan jadi pemimpin. Gitu ngomongnya. Engkau akan jadi pemimpin. Abdullah ibnu Abbas, di usia beliau yang masih belia, pernah dengar kisah ketika Ibnu Abbas dipanggil sama Umar bin Khattab untuk bertanya tentang ayat firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Pernah dengar kisah itu? Dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah tua, senior. Beliau ini masih sekitar 15 tahunan lah. Tapi temannya kumpul-kumpul ini 40-50 tahun. Yang senior ini ditanya sama Umar, kalian tahu nggak ayat itu turun artinya apa? Kata yang senior ini,
Oh, ayat itu bercerita tentang ini, bercerita tentang kemenangan Islam, bercerita tentang ini segala macam. Umar lihat sama Ibnu Abbas. Engkau mau ngomong gitu juga? Kata Ibnu Abbas, enggak. Aku beda sama mereka. Ketika ditanya sama Umar, apa pendapatmu tentang ayat itu? Kata Ibnu Abbas, ayat itu berbicara tentang wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, bedanya kok wafat sama ayat yang menjelaskan tentang kemenangan Islam itu kok jauh banget. Tapi satu poinnya di situ, Ibnu Abbas dia menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang pemuda. Dia tidak mau kalah, punya ilmu. Nah, kita tuh gitu. Kalian tuh generasi Islam, adik-adik sekalian. Kalian akan melanjutkan Islam ini. Kejayaan Islam itu akan diturunkan ke tangan-tangan kalian dengan pertolongan Allah Ta'ala. Lah kalau kita dari sekarang tidak memanfaatkan masa muda dengan kebaikan, mau tunggu sampai tua. Ingat kata seorang penyair ketika menyebutkan tentang syair yang sangat indah. Kata mereka, "Fa ya laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiru bima fa'ala masyib." Kalau sekiranya masa muda itu datang sehari aja, aku ingin kasih tahu tuh orang-orang yang masih muda itu. Ini yang ngomongnya orang yang sudah berubah. Aku ingin kasih tahu sama yang muda-muda itu betapa menyesalnya orang-orang yang sudah tua. Saya mau tanya, kalian pernah gak sih adik-adik ini dengar orang tua kalian ngomong, "Nak, ya kamu belajar yang rajin ya jangan seperti bapakmu." Pernah gak ngomong seperti itu orang tua kalian? Ada gak orang tuanya yang pernah ngomong seperti itu? Nah, kamu harus lebih baik dari bapakmu. Pernah gak? Ada gak yang pernah ngomong seperti itu orang tuanya? Pernah? Kira-kira kalau pas dengar ucapan itu, paham gak maksudnya apa? Coba kasih mic. Ya. Pas orang tuanya ngomong gitu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran? Jadi gini, kualitas orang dari masa ke masa itu kan beda-beda. Khusus saya yang ada di zaman ini, itu pasti punya kan, apalagi di usia muda ini kan pasti banyak belajar hal yang baru. Kecuali kalau yang zaman orang tua saya dulu, kayak gimana teknologi belum ada, terus kemampuannya itu aja kalau sama dulu. Nah, orang tua saya itu berharap kalau saya itu mau lebih dari ayah saya. Lebih dari ayah saya. Itu poin pertama. Yang kedua kira-kira apa yang bisa diambil? Orang tua saya itu maunya ini. Mama saya itu kalau lihat ayah saya itu mungkin itu kurang sukses. Nah, Kurang sukses. anaknya mau atau orang tua saya itu anaknya mau sukses. Ada yang lain? Ada yang pernah orang tua yang ngomong seperti itu? Nah, semangat belajar yang rajin. Ya. Biar kamu bisa lebih baik dari ayahmu. Pernah nggak orang tua kalian ngomong seperti itu? Mungkin ada yang pernah tapi lupa mungkin. Kenapa suatu dinasihati orang tua, kadang-kadang kita anak itu nggak mau dengar. Ya. Ketika orang tua ngomong seperti itu, tahu nggak siapa sih maksudnya mereka? Mereka tuh ingin ngasih tahu ke kita yang sudah tua ini, itu ada penyesalan dalam diri kita. Kenapa dulu waktu kita masih muda kita nggak semangat? Nah, orang tua tuh pingin agar kondisi dirinya sekarang itu tidak terulang pada anak-anaknya, pada diri kalian. Makanya kenapa orang tua tuh mengingatkan kita, kenapa orang tua tuh memberikan nasihat sama kita, supaya kita dengan segala potensi yang ada dalam diri kalian ini bisa melakukan hal yang terbaik, dan itu tidak akan kalian sesali di masa yang akan datang. Namanya penyesalan itu di depan atau di belakang?
Di depan atau di belakang? Orang menyesal itu di depan atau di belakang? Di belakang kan? Tetapi kalau kata para ulama, jangan menyesal di belakang, menyesal di depan. Gimana caranya? Sebelum penyesalan itu datang, lebih baik sekarang di masa muda kita benar-benar memaksimalkan dan memanfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya. Kalian harus jadi pemuda yang berbeda. Apalagi kalian ini pemuda muslim. Kata Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, innallaha yuhibbu syabban laisa lahu sabwa. Allah itu suka kepada seorang pemuda yang dia itu sangat dekat sama Allah Ta'ala. Bukan berarti maksudnya, berarti Ustaz sholat terus dong, berarti nggak boleh ngembangin potensi dong, berarti nggak boleh kita ini begini, berarti harus ke masjid terus. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya dekat dengan Allah Ta'ala itu adalah segala aktivitas, segala kegiatan, upayakan semua itu perkara yang bermanfaat dan di bawah ridho Allah. Jadi apa yang bisa kalian lakukan sesuai dengan potensi kalian? Kayak contoh misalkan mengembangkan IT. Iya, tidak apa-apa. Itu perkara yang positif. Tapi di satu sisi jangan karena kita mengembangkan IT kemudian kita lupa beribadah sama Allah. Itu loh maksudnya. Sholatnya tetap jalan, ibadahnya tetap jalan, berbakti sama orang tuanya tetap jalan. Di satu sisi kita mengembangkan potensi kita. Kalau itu digabungkan, masa muda menjadi bermanfaat. Allah bantu kalian adik-adik sekalian. Serius, Allah bantu kalian. Ridho orang tua itu ya, itu satu hal yang tidak bisa digantikan. Kalian pengen sukses, jangan lupakan yang bernama orang tua itu. Pegang kata-kata saya. Kalian pengen sukses, jangan pernah kalian meninggalkan keridhaan dari orang tua kalian. Jangan pernah. Segala cita-cita yang kalian inginkan di masa muda ini, supaya dia bisa dibantu sama Allah Ta'ala, jangan pernah kalian melupakan untuk meminta ridho orang tua. Ya. Ustaz, tapi kadang-kadang orang tua saya tuh aneh-aneh permintaannya. Ya kalau yang aneh-aneh jangan diikuti. Dikasih tahu dengan baik-baik, diberikan masukan, ya ngobrol baik-baik. Ya. Gitu caranya. Baik, masa muda ini masa yang panjang. Karena kalau dari pembagian usia, masa muda itu termasuk usia yang paling panjang dari usia manusia. Nah, usia manusia itu dibagi 4 sebenarnya. Yang pertama ada namanya usia sinut tufula, usia anak-anak. Usia anak-anak itu diawali dari usia 0 tahun sampai usia balik. Yang kedua ada namanya sinus syabab. Sinus syabab itu usia yang panjang, dimulai dari usia balik sampai usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun pindah ke usia berikutnya namanya sinul kuhula, yaitu dari usia 40 tahun sampai 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun. Sedangkan setelah itu namanya sinus syuyukh, usia tua, usia syebeh kalau kata orang itu. Nah, kita punya usia muda ini panjang. Usia yang panjang ini nanti ditanya, dihabiskan untuk apa? Dari tiap tahun yang kita habiskan, sekarang dari 15 ke 16, dari 16 ke 17, itu harus ada progresnya. Jangan sampai hal-hal yang tidak bermanfaat yang kalian kerjakan, karena itu akan ditanya sama Allah Ta'ala. Nah, maksud Ustadz ini ingin saya sampaikan, karena saya memposisikan diri saya sebagai abang kalian ya. Saya sudah merasakan usia kalian, tapi kalian belum merasakan usia saya. Saya sudah pernah merasakan usia kalian, usia 15, usia 16, tapi kalian belum merasakan usia saya. Ya. Saya sebagai abang ingin menasehati, memberikan sebuah masukan kepada kalian ini. Karena saya merasa termasuk orang-orang yang tidak maksimal
memanfaatkan usia mudanya waktu kalian dulu. Apalagi waktu dulu saya sekolah. Saya nyesel. Banyak penyesalan yang saya rasakan. Andai kata kalau saya bisa kembali ke usia-usia muda itu, usia-usia kalian, saya ingin kembali. Saya ingin kembali ke usia waktu saya mondok dulu. Kenapa dulu waktu saya mondok saya tidak rajin hafal Al-Quran? Kenapa tidak bisa 30 juz saya dapatkan? Kenapa hanya beberapa juz, hanya 10 lebih dikit waktu itu saya dapatkan? Kenapa tidak bisa 30? Andai saya bisa ngulang, saya ingin menghafal buku-buku yang dulu yang pernah saya pelajari. Sekarang nyesel saya. Tapi itulah kan namanya waktu itu kan tidak bisa kembali. Usia itu kan tidak bisa kembali. Hari ini tidak akan datang lagi. Yang ada adalah hari esok. Kalian yang sudah berusia 10 tahun, kemudian sekarang naik 11 tahun, 10 itu tidak akan bisa datang lagi. Usia 1 tahun, 2 tahun tidak bisa datang lagi. Tapi akan terus bertambah. Nah, di balik pertambahan usia itu, yang harusnya kita pikirkan itu apa perbuatan positif yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dari perbuatan-perbuatan positif itu? Bukan hanya berlalu begitu aja. Apalagi dengan kondisi ya adik-adik ini ya, kebanyakan kalau sudah datang waktunya usianya bertambah itu nanti ulang tahun gitu kan ya, minta hadiah, jaluk hadiah dari temennya, ngadakan acara. Pernah gak sih kita tuh berpikir sebenarnya bertambahnya usia itu bukan harusnya tambah bahagia kita? Karena dengan bertambahnya usia berarti kesempatan hidup itu semakin berkurang. Kan begitu? Masa muda semakin bertambah usianya, berarti kan masa muda itu semakin sedikit kesempatan untuk dimanfaatkan. Makanya seorang muslim itu dia berupaya masa mudanya itu jangan sampai dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Oleh karena saya sampaikan tadi, sadar atau tidak sadar, kita itu telah masuk ke dalam ya, kebiasaan orang-orang kafir. Dalam segala hal ini, yang tugas mereka adalah pasti untuk bagaimana membuat para pemuda itu lalai dari usia mudanya. Mulailah dimasuki dari beberapa hal. Contoh misalkan, saya bilang tadi masalah gestur. Gestur itu dari sisi tubuh gitu. Betapa banyak teman-teman, adik-adik yang saya lihat, mereka itu berupaya untuk mengikuti gestur orang-orang yang diidolakan. Entah itu seorang penyanyi kah, seorang pemain bola kah. Benar atau tidak? Nggak usah ngaku lah. Kalian yang hobi misalkan saya suka sama pemain bola ini, di antara gestur kalian apa sih? Kalian akan berupaya meniru cara bermainnya, cara menggiring bolanya, cara menendangnya. Kalau cetak gol, cara selebrasinya pasti. Benar apa benar? Kalau kalian adalah seorang yang suka sama pemain basket, siapa pemain basket yang kalian senangi? Kalian akan mencoba untuk mengikuti bagaimana cara dia mendribblenya, bagaimana cara passingnya, bagaimana cara dia menembaknya, termasuk cara berpakaiannya, stylenya. Nah itu kan kita masuk tuh, masuk kita dalam pengaruh mereka. Dan yang diserang siapa? Anak muda. Ada nggak ceritanya bapak-bapak yang sudah usia 50 tahun kayak gitu? Oh no, anak muda. Kita ini yang masih muda ini. Cara rambutnya, nanti kalau idolanya nanti rambutnya misalnya nanti ada apa namanya? Ada sungainya di sini dibuat, ada sungainya. Kalau idolanya itu rambutnya mungkin ya ada setengah, rambutnya setengah, nanti diikuti setengahnya nggak ada. Kan begitu. Sadar atau tidak sadar pasti adik-adik itu seperti itu. Nah, maksud saya ya jangan sampai kita ini sebagai seorang muslim kita punya gaya sendiri, kita punya style sendiri.
Kita kalau saat ketemu sama teman, apa sih style kita? Ngucapin salam, assalamualaikum, berjabat tangan. Ya, berjabat tangan, mengucapkan salam. Kita kalau ngobrol sama teman, stylenya gimana? Jangan sampai kita kalau ngomong itu menyakiti hati orang lain. Kita kalau bermain, misalkan bermain bola, stylenya gimana? Main bola ya sewajarnya. Kalau sudah waktu mendekati waktu sholat, maka berhentilah, kemudian bersiap-siap untuk sholat. Gitu caranya. Kalau sudah seperti itu, kita akan bisa mengisi masa muda kita dengan perkara yang bermanfaat. Selain daripada kita mengembangkan potensi itu tadi. Saya katakan, ya, bahwasanya, ya, Islam tidak pernah melarang adik-adik untuk mengembangkan potensinya selama potensinya itu positif. Apa yang menjadi bakat adik-adik, Islam tidak pernah membatasi selama itu adalah kegiatan yang positif. Apalagi kalau kalian berniat dari potensi tersebut untuk membantu agama Islam. Maka kalau ini ada dalam niat adik-adik, saya doakan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada adik-adik semuanya. Taib, ini yang saya ingin sampaikan. Selebihnya saya berikan kesempatan untuk bertanya saja. Ya. Bertanya, sharing apa yang mau di-sharingkan. Insya Allah kita tanya jawab, kita saling berkomunikasi. Ya. Monggo, silakan. Saya persilakan. Bagi peserta baik Ikhwan maupun Akhwat yang ingin bertanya atau diskusi mengangkat tangan. Dan tadi Ustaz, ini yang jawab tadi usia pemuda yang belakang itu benar atau salah Ustaz? Benar, kasih hadiah tadi. Iya. Yang tadi yang belakang yang jawab usia pemuda 40 tahun tadi sama. Yang di belakang ada ya jawab tadi. Oh, ke kamar mandi. Sama yang di depan nih tadi berani berinteraksi. Ya, kasih hadiah. Yang lain yang ingin hadiah, yuk kita harapkan diskusi ini aktif. Jadi tidak usah malu, ditanyakan saja, jangan malu-malu. Iya, malu-malu suaranya ini. Pak Fadol, dipersilakan dari Ikhwan maupun Akhwat. Yang Akhwat nanti dikasih ini tanda ya, aja tabelnya barangkali butuh mic. Pak Fadol. Ya. Mic-nya di ujung tabir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya. Jika ada seorang teman mengajak bermaksiat, misalkan kan sekarang kan banyak yang pacaran dan sebagainya, sering dikibulin gitu Ustaz. Sering dibully, dikibulin. Jomblo terus gitu loh Ustaz. Iya. Disuruh pacaran dan sebagainya. Cara untuk menghindari hal tersebut itu gimana? Cari alasan biar nggak ikut-ikutan diajak bermaksiat seperti itu. Ya, kalau ada teman yang seperti itu, yang pertama itu didoakan supaya temannya jangan jadi tukang ngajak kepada maksiat. Yang kedua, ya bilang kalau misalkan yang ngomong itu perempuan, kasih masukan gini, kamu mau tak kamu dipegang-pegang sama laki-laki, gitu. Ya nggak usah dijawab pakai dalil, jadi tanya aja. Kamu mau tadi pegang-pegang sama laki-laki, lo kamu dipegang-pegang lo, ya nanti kalau terus dipegang-pegang kan nanti bahaya. Dikasih lihat aja, dikasih tahu aja, kan banyak tuh kejadian-kejadian ada orang pacaran, ternyata tahu-taunya
melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kasih tahu seperti itu. Ya. Kasih tahu seperti itu. Nasihati temannya. Tetapi cara nasihatinya itu jangan di muka umum. Tahu cara nasihatinya? Traktir dulu, kasih makan. Belikan dia hadiah, belikan dia teh pucuk ke. Kalau sudah selesai minum baru diajak ngobrol. Jangan sebelum minum nanti ditinggal tehnya itu. Ya. Jadi didoakan, dikasihkan gambaran. Kamu mau nggak dipegang-pegang gitu loh. Kamu mau nggak digini-ginikan gitu kan? Ya, kasih gambaran. Kalau saya sih nggak mau bilang gitu. Nggak apa-apa, saya jomblo. Nggak apa-apa, saya nggak punya pacar. Kan nanti juga kalau sudah waktunya saya punya pacar nanti pas waktu saya sudah nikah. Bilang aja seperti itu. Jadi ditanggapinya jangan serius lah, jangan terlalu baper lah gitu. Tapi memang perempuan tuh baper sih. Ya. Biasanya kalau perempuan kan baper ya, betul nggak? Kepikiran dia. Ya. Apalagi sering digojloki terus menerus itu akhirnya ujung-ujungnya luluh juga gitu. Nah kalau sudah dinasehati nggak bisa, caranya gimana? Caranya itu jangan terlalu akrab, gitu aja. Jangan terlalu akrab. Karena kalau sudah sangat akrab, ujung-ujungnya pasti sungkan. Untuk nolak itu pasti sungkan. Kebanyakan kan kita orang diajak sama teman-teman itu kan sungkan. Apalagi temannya itu baik sama kita ya, sering baikin kita, akhirnya dia ngajak kita itu sungkan buat nolak. Ya. Mau sok bolo dewe gitu loh. Nah kan gitu kan. Kan biasanya seperti itu. Makanya teman-teman itu harus pandai-pandai pilih kawan ya. Tidak semua orang kita bisa jadikan sebagai teman dekat. Cari teman dekat itu yang membawa kita kepada perkara positif. Cari teman dekat itu yang selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Kalau kalian punya teman dekat seperti ini, bertemanlah kepadanya dengan baik. Jaga pertemanan dengan baik. Karena teman yang seperti ini itu teman yang baik. Ya. Kalau didapati ada kekurangan, wajar, namanya manusia tuh banyak kekurangannya. Ya, mungkin pas waktu kita minta tolong dia ndak ada, wajar, itu namanya manusia. Ya, atau pas kita pas kita minta tolong dia juga ndak bisa menolong kita, itu wajar. Ya, wajar, manusia itu banyak kekurangannya. Tetapi kalau selama dia bisa memberikan pengaruh positif kepada kita, maka itu jauh lebih baik. Itu teman yang baik. Ya. Jadi yang didoakan ya, yang pertama didoakan, yang kedua dikasih gambaran, kemudian yang ketiga kalau dikasih nasihat nggak bisa, dikasih gambaran nggak bisa, maka dijaga jaraknya, bukan meninggalkan seutuhnya, tetapi cukup dijaga jarak, jangan terlalu dekat, ya jangan terlalu dekat, ya. Kalau tadinya sohib kemana-mana, kalau sekarang ya sudah biasa-biasa aja. Ya, kemudian jangan terlalu dipikirkan masalah ya bulian ataupun masalah ya kayak digojlok-gojlok itu tuh biasa itu mah biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Ya. Yang penting kita itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Kalau Allah sudah ridho sama kita, enak, sudah gitu aja. Ya, insya Allah teman-teman kita nanti jadi ridho sama kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kan saya punya teman SD gitu ya. Dia tuh pas SD itu waktu itu dia tuh tertutup gitu loh, kayak pakai jilbab atau gimana gitu. Terus juga pakaiannya itu juga tertutup. Biasanya kalau ada acara dia tuh pakai gamis gitu. Tapi semenjak dia masuk SMP ini, pindah sekolah jadi SMP ini, dia tuh pasang status WhatsApp nggak pakai kerudung gitu. Terus juga pakaiannya itu mulai kebuka gitu loh. Terus ya saya tuh mau ngingetin tapi takut dia itu kesinggung. Itu gimana caranya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Kalau sudah dinasehati tinggal didoakan. Karena menasehati itu yang perlu adik-adik tahu ya, nasihat itu tidak harus diterima secara langsung. Hari itu dinasehati, hari itu juga diterima. Tidak harus. Yang penting sudah dinasehati. Urusan nasihat itu nanti sudah diterima atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Tugas kita itu hanya mengingatkan. Adapun yang menjadikan teman kita menerima nasihat itu Allah. Tetapi Allah itu menyuruh kita supaya nasihat itu bisa diterima dengan baik. Nasihatilah dengan benar-benar tulus. Ya. Kadang kita itu ya suka nasihati teman itu tapi tujuannya untuk menjatuhkan. Pernah nggak sih kalian nasihati orang untuk menjatuhkan? Yang kedua, bisa jadi pas kita nasihati itu di muka umum, orang akhirnya malu. Orang kalau dinasihati di muka umum tuh kadang-kadang nggak mau dia. Ustadz, saya sudah nasihati secara empat mata. Kalau sudah dinasihati empat mata, diberikan masukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, berarti memang semua itu serahkan kepada siapa? Kepada Allah sudah. Tugas kita hanya menasehati dan mendoakan saudara kita, semoga dia itu diberikan hidayah untuk kembali kepada sedia kala. Nah, tapi biasanya juga orang bisa berubah itu karena ada beberapa sebab. Sebab pertama, lingkungan. Apa istilahnya kalau orang sekarang bilang tuh circle-nya. Ya, circle ya bahasanya. Ya, bukan circle key ya. Circle K itu minimarket itu. Teman bergaulnya, teman itu pengaruh loh. Teman itu bisa ngajak kita kepada yang baik atau yang buruk. Itu teman. Ya, lingkungan. Ya, lingkungan dia itu, circle-nya dia itu mempengaruhi. Kalau dia berteman sama orang baik, dia jadi ikut baik biasanya. Jadi yang pertama itu lingkungan, kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu orangnya, pengaruh. Makanya sih kenapa orang tua itu memilih lingkungan yang terbaik untuk anaknya supaya untuk sekolah, supaya anaknya itu tidak bermain dengan orang yang tidak baik. Nah, itulah kenapa orang tua kalian mungkin masukin pondok gitu loh, atau sekolah di sini. Ya, biasanya seperti itu. Karena bagi orang tua mungkin ya anak ini harus sekolah di sini supaya lingkungannya bagus, kan begitu. Tetapi bukan berarti kalau yang sekolah di luar pun dia pasti akan bersikap buruk, tidak juga. Itu tergantung nanti di sekolah itu kalian berteman dengan siapa. Makanya kan teman itu penting. Teman dekat itu harus dicari yang baik. Cari yang baik teman dekat itu. Iya. Sohib itu loh kalau bahasanya orang-orang sekarang itu, sohib itu tuh yang kemana-mana kita pergi, kalau kita keluar sama dia gitu loh. Sohib itu cari yang baik. Makanya kan Nabi bilang apa? La tusahib illa mu'minan. Kalau berteman itu dengan orang baik. Berteman dengan orang baik. Ya, bisa jadi karena temannya, karena lingkungannya. Makanya dia yang tadinya tertutup kemudian mulai membuka jilbab. Mungkin tadinya dia sekolah di sekolah yang bagus, tapi ketika dia pindah sekolah, dia sekolah di tempat yang ternyata lingkungannya berbeda. Akhirnya mau tidak mau dia pun ikut. Nah, bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu, banyak faktor. Cuma yang jelas tugas kita ya adik-adik, kalau ada temannya seperti itu, dinasehati, didoakan. Urusan nasihat diterima atau tidak, itu kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu aja. Kalau sudah seperti itu enak sudah. Baik. Yang laki-laki. Ini perempuan terus dari tadi nih. Yang laki. Kenapa yang laki banyak diam ini? Biasanya perempuan yang banyak diam. As-sukut ya dulu ala ridho. Diam itu berarti ridho. Itu pekerjaannya wanita itu. Bukan pekerjaan laki-laki itu. Kebalik ini. Antum ini generasi diam sekarang berarti ya. Ayo. Dulu Bung Karno bilang apa coba?
berikan aku 10 pemuda, aku goyangkan dunia ini. Ini lebih daripada 10 pemuda, tapi nggak ngomong-ngomong ini. Nah, ya coba kasih mic ya, kasih mic. Dibully kenapa? Karena yang di sekolah itu terus dia suka menghindari aku, jadi bagaimana cara menghindari pembuli sekolah? Oh, cara menghindari pembulian di sekolah. Ya, ini nasihat buat teman-teman ya. Jangan pernah kita membuli orang, karena kalau kita membuli orang itu sama dengan kita membuli diri kita sendiri. Membuli ayah orang lain berarti sama halnya kita membuli ayah kita sendiri. Karena ada sebuah nasihat dari agama kita bilangnya apa? Setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Gini loh, kalian itu kalau nggak mau disakiti jangan nyakiti orang. Kalau nggak mau dibully jangan bully orang. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan yang buruk dia akan diberikan keburukan juga. Yang melakukan kebaikan dia akan diberikan kebaikan juga. Ya. Jadi ini yang pertama, jangan membuli teman-teman. Karena banyak ya teman-teman yang suka membuli itu, entah di pondok, di luar pondok itu sama aja, suka membuli. Entah bilang temannya itu, dipanggil temannya itu, ya apa pendek lah segala macam. Kalau sudah main fisik itu tidak boleh. Apalagi ini mencela orang tua itu tidak boleh. Ya, jangan. Karena suatu saat nanti pasti kita akan dicela seperti itu. Ya, jangan pernah melakukan satu hal yang akan menjadikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Jangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau ada orang yang membuli kita, tidak masalah untuk kita memberitahukan perkara ini kepada guru agar guru itu bisa memberikan nasihat kepada yang membuli. Ya, kita pun tidak usah takut untuk menyampaikan kebenaran. Karena kalau dibiarkan terus bulian-bulian itu di dalam sekolah, di tempat kita belajar, akhirnya itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Berarti sama halnya kita ridho dia itu menjadi seorang pembuli. Kasih tahu ustadznya, kasih tahu gurunya, biar dia itu dinasehati. Ya, kalaupun kita misalkan ustadz, saya takut ustadz ngasih tahu guru, nanti guru itu nanti ngasih tahu kalau dapat info dari saya, maka bilang sama gurunya, ustadz, Pak, ya tolong jangan kasih tahu dari saya, ya nanti gurunya yang atur. Jadi gitu caranya, ngasih tahu ke gurunya. Ya, kalau tidak mau ngasih tahu ke gurunya, ngasih tahu ke orang tua, biar orang tua yang akan melapor kepada gurunya, supaya gurunya itu ya menasehati orang-orang yang membuli tersebut. Jangan diam. Jangan diam. Kita harus menunjukkan kita itu memiliki keberanian untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena bulian itu, bulian, cacian, gojlokan itu diantara bentuk kemungkaran yang harus dihilangkan. Ya, dihilangkan. Tetapi kalau kalian diam, berarti kalian ridho dengan bulian itu akan terus ada di tempat kalian belajar. Akhirnya kalian belajar jadi nggak nyaman. Kalian ada rasa takut, ya toh. Kalian pun orang tua kalian dibully, kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Ya itu tadi, karena kalian tidak mau ngomong. Sampaikan, ya sampaikan kepada guru kita. Setelah itu doakan, semoga teman-teman itu diberikan pencerahan oleh Allah Ta'ala agar mereka tidak membuli lagi.
Karena bahaya loh membuli itu, teman-teman. Itu bisa kena pasal loh dalam undang-undang itu. Orang yang suka membuli orang lain itu nanti bisa kena pasal, bisa kena hukum, bisa kena penjara. Kalau dalam agama saja itu tidak dalam pasal undang-undang aja nggak boleh, apalagi dalam agama lebih tidak boleh. Makanya coba lihat apa Allah bilang di dalam Al-Quran itu. La yashor qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum itu mencela kaum yang lainnya, nggak boleh. Jangan si A mencela si B mencela si A, nggak boleh. Dilarang. Haram hukumnya, nggak boleh. Ya, karena bisa jadi yang kita bully itu belum tentu dia buruk. Bisa jadi kita yang membuli ini yang jauh lebih buruk daripada orang-orang yang kita bully. Jadi bullying ini, cacian, makian, ejekan itu tidak boleh, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dan kita yang dibully pun tidak usah kita membalas. Biarkan. Kita sebagai orang yang tidak terima dengan dibully ini, selain kita melaporkan kepada guru-guru kita, tidak usah dibalas, tidak usah ditanggapi. Ibarat kata seorang penyair itu ya, talbahul kalba wal qafilatu tasir. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gitu dia. Biarkan anjing menggonggong, ya, kafilah tetap berlalu. Gitu aja. Ya, nggak perlu ditanggapi, hadapi dengan senyuman. Biasa, hidup itu banyak ujiannya, kan begitu. Ya, jadi ada toppingnya. Orang-orang yang seperti itu topping itu. Ibarat kalau kalian makan donat itu ya, ada topping keju, topping coklat gitu. Biasa seperti itu. Nah, ini juga nasihat ya buat adik-adik perempuannya, jangan sampai ya kalian juga membuli, tidak boleh. Ya, bertemanlah dengan baik, bermuamalah dengan baik, berinteraksi dengan baik, karena itu yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Paham ya? Ya, laporkan, nggak masalah, tidak ada masalah. Untuk dinasehati, ya dilaporkan kepada guru-gurunya, ngasih tahu orang tua, biar orang tua yang melaporkan kepada guru-gurunya. Ya, toib. Nah, ada lagi? Yang bertanya tadi dapat tadi ya Ustaz ya? Ya, yang bertanya dapat hadiah. Nah, dapat hadiah. Yang nggak bertanya nanti nggak dapat hadiah karena hadiahnya di sini terbatas ya. Tinggal berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau nggak bertanya, nggak aktif ya nggak dapat hadiah. Jadi kami harapkan seluruh peserta aktif bertanya atau berdiskusi. Banyak pertanyaannya. Sebentar, Ikhwan dulu, bentar. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya punya pertanyaan terkait masalah riba. Apa? Masalah riba. Wih. Kok ngeri gitu pertanyaannya? Ngeri banget. Zaman sekarang kita nyimpan uang itu kan di bank kan ya Ustaz. Itu termasuk riba atau enggak? Dan zaman sekarang itu udah ada yang namanya bank syariah. Apakah itu juga riba atau tidak? Soalnya ada bunganya. Ya, kalau simpan uang di bank selama tidak mengambil bunganya itu tidak riba. Ya. Nah, kalau bisa ya sudah simpan di bank yang syariah saja. Tetapi dengan nanti ada akadnya namanya. Akadnya itu ya dia akad hanya sekedar akad simpan. Ya, akad simpan namanya nanti. Jadi dia tidak diberikan dan kita nanti minta jangan ya nanti akan ada akadnya. Biasanya bank syariah itu tidak dia nawarkan akad. Ini akadnya apa? Oh, simpan aja. Berarti dia nyimpan. Kita nyimpan. Nanti ketika kita dibalikan uang itu sesuai dengan jumlah simpanan kita. Ya. Nah, riba itu kalau seperti uang, ini contohnya uang deposito misalkan. Deposito selama 1 tahun 500 juta.
nanti ada bunganya sekian persen. Nah, bunganya itu jadi riba. Paham ya? Atau riba itu ndak harus berupa bunga. Nih, kita kasih tahu contoh ya. Ya. Contoh nih, kalian pinjem uang sama temen, dikasih pinjaman. Nah, ternyata dalam dalam masa peminjaman sebelum mau dikembalikan, kalian itu sering menawari tumpangan, sering kasih makanan. Padahal sebelum pinjam uang kalian tidak pernah nawari tumpangan, tidak pernah ngasih makanan. Nah, nawari tumpangan, kemudian dia naik di tumpangan itu, atau makanan yang kita kasihkan dan dia menerima, itu juga bagian dari riba. Karena kita melakukannya karena ada tadi kalian pinjam apa? Uang. Terus caranya gimana Ustadz supaya nggak riba? Kembalikan dulu uangnya, baru setelah itu baru kasih tumpangan atau kasih makanan itu, biar tidak masuk dalam kategori riba. Paham nggak? Ya. Kalian pernah nggak ngasih pinjam uang temannya? Terus yang ngasih pinjam uang itu nawarin kalian, aduh naik motor sama saya aja gitu kan? Nah, itu bagian dari riba nanti, karena dia tidak pernah sebelumnya, kecuali kalau sudah sering, sudah kebiasaan. Kita sering naik barang, ditawarin naik barang, tiba-tiba suatu saat dia pingin pinjam uang, ya maka tidak ada masalah karena itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi kalau sebelumnya belum ada, tahu-taunya setelah kalian kasih pinjam uang, ternyata baru dia melakukan kebaikan itu bagian daripada riba. Ngerti? Ngerti ya? Nah, akhwan. Oh ya, ikhwan dulu. Hah? Oh, yang lain aja, kan sudah dikasih tadi. Yang lain ada pertanyaan, Ikhwan? Gimana? Gimana? Didahulukan apa? Akhwan dulu ya, sabar dulu, nanti dipersiapkan setelah ini. Salam. Ulang. Didekatkan ya, suaranya kurang jelas, mic-nya didekatkan. Atau ini telinga saya kurang dengar ini. Assalamualaikum. Itu besar sekali dan selalu tobat, lalu kumat lagi, seperti itu terus. Tolong solusinya Ustaz, terima kasih. Ya. Kenapa tobat di masa muda itu sulit? Iya, karena masa muda itu masa yang dipenuhi dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti jiwa. Ya, lihat ini pingin, lihat itu pingin, benar gak? Ya, itulah jiwa manusia itu selalu mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, gitu loh. Makanya kenapa di masa muda itu tobat itu sangat sulit? Ya karena kecondongan seringnya kita yang masih muda itu mengikuti hawa nafsunya. Pernah nggak sih kalian itu ngelihat sesuatu tuh pasti pingin gitu loh, lihat ini pasti pingin gitu loh, pasti mikirnya tuh pingin, belum memikirkan, belum sampai pikiran kalian itu belum sampai pada pikiran ini bermanfaat atau enggak sih? Ya, perkara ini kalau saya beli bermanfaat atau enggak? Kira-kira kalau saya begini atau enggak? Jarang, karena masa muda itu memang masa transisi, masa dimana dari anak-anak menuju masa muda, yang mana anak-anak itu kalian kalau minta sama orang tua diikuti nggak sama orang tuanya? Kebanyakan diikuti kan. Nah, untuk berpindah ke masa itu dari masa muda ke
dari masa anak kecil ke masa muda itu ada masa peralihan namanya. Dan itu yang menyebabkan orang itu sangat sulit bertobat. Tetapi kalau dia terus bersungguh-sungguh cari teman yang baik, pasti dia akan bisa bertobat kepada Allah Ta'ala. Intinya masa muda itu ya teman-teman ya, ada 2 poin yang paling penting. 3. Yang pertama sering-sering berdoa. Yang kedua temannya. Yang ketiga komunitas. Itu penting. Kalau teman sama komunitas ini bisa diperhatikan, itu akan memudahkan kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau urusan nanti tobat kumat lagi, gak apa-apa. Itu hal yang biasa. Ya itu wajar. Ya, wajar seperti itu. Tetapi yang paling penting kalau ingin menjadi orang yang sukses dalam dia bertobat itu di masa muda, cari teman dan komunitas atau circle yang bagus. Cari teman dan komunitas yang baik, karena itu sangat mempengaruhi. Kalau kata para ulama, apa kata para ulama? At-tuyuru ala askaliha taqo. Burung itu akan hinggap sesama jenisnya. Jadi kalau ingin jadi orang baik ya harus kumpul sama orang baik. Kalau ingin jadi orang yang buruk ya kumpul juga dengan orang buruk. Kalau ingin bertobat, cari teman-teman yang suka mengajak kita kepada kebaikan. Gak bisa kalian pengen tobat tapi kumpulnya sama teman-teman yang mereka itu masih suka melakukan perbuatan yang jelek. Kayak contoh ya, jangan pingin jadi orang yang rajin sholat tetapi kita kumpul sama orang gak pernah sholat. Gak bisa dia. Karena pasti akan tertarik kita ini, teman itu pasti akan menarik kita. Lama kelamaan pasti kita akan ngikut. Ya pasti akan ngikut lama kelamaan. Bisa dipahami? Paham? Ya, jadi ada 3. 1, banyak berdoa. Yang kedua, cari teman yang baik. Yang ketiga, komunitas. Itu intinya. Kalau pingin tobatnya itu sukses di masa muda. Ya, hanya itu poinnya. Nggak terasa sudah 1,5 jam ya. Itu kepanjangan nanti kajiannya itu. Hadiahnya belum habis ini. Hadiahnya belum. Kasih hadiah, sudah kasih hadiah. Yang bertanya. Perempuan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan Ustaz, mau tanya, bagaimana sikap kita terhadap teman yang suka membicarakan aib ustaz-ustazah yang di pondok? Repot ini. Padahal mereka sudah tahu dampak ghibah itu mengakibatkan dosa. Tahu caranya? Tahu caranya nggak? Di ruqyah. Ya, di ruqyah. Itu kalau ada murid ghibah gurunya, itu karena ada syaitan dalam dirinya itu. Iya. Di ruqyah. Tetapi biasanya ya, nih. Tetapi biasanya murid menggibah gurunya bisa juga karena sebab gurunya juga. Mungkin gurunya itu kereng juga mungkin. Atau mungkin gurunya itu juga ya karena tau lah guru-guru di pondok musyrif biasanya kan ya musyrifah gitu kan ya biasanya seperti itu. Kadang-kadang musyrifnya itu apa ya istilahnya kaku gitu loh, saklek orangnya gitu loh, akhirnya digibahi sama muridnya. Musyrif ini sosokan, musyrif ini gini. Nah, biasa anak pondok. Saya sudah merasakan apa yang kalian rasakan itu sudah. Iya, tapi saya tidak ikut ghibah dulu, teman-teman yang itu. Saya tidak pernah. Biasa. Kalian yang jadi pola-pola kalian di pondok itu, Ustadz paham sudah semua. Yang suka kabur gitu kan, yang kabur, kemudian yang pokoknya banyak yang di kamar mandi itu tidur ada itu semua itu. Yang ngantri sambil tidur itu ada. Pertama, kedua ini tidak mempan. Yang ketiga, ruqyah jamaah sudah. Dia dipanggil, dipegang kepala ruqyah. Kayaknya banyak setonnya itu. Biasanya pondok akhwat tuh banyak setonnya. Kebanyakan kesurupan itu di pondok akhwat, benar nggak? Kalian pernah kesurupan?
Di akhwat biasanya, karena banyak syaitan. Ya, jadi nggak boleh ya gibah gurunya ya. Ya, nggak boleh. Guru itu seperti orang tua. Jadi guru itu seperti orang tua. Posisi guru sama orang tua itu sama. Jadi tidak boleh digibah. Karena menggibah guru sama dengan menggibah orang tua, tidak boleh. Kalau orang lain aja nggak boleh digibah, apalagi orang tua, nggak boleh. Ya, terlarang. Jadi itu nasihati, doakan saudaranya supaya dia tidak menggibah. Nah, yang laki sekarang. Siapa tadi mau tanya? Banyak banget yang bertanya deh. Yang mana nih? Apa panitia aja yang pilih lah? Mana dulu, Ustaz? Hah? Mana dulu? Dari yang kanan dulu, Ustaz ya. Siapa yang paling tua? Yang paling tua. Umurnya berapa paling tua? Yang angkat tangan. Usianya berapa? Usianya berapa? Hah? 14. 14. Yang lain yang lebih tua lagi? 15. Itu. Berapa? Oh, ini paling tua itu. Berapa? 11. Ya, yang paling muda aja. Ini yang paling muda kayaknya ya. Yang paling muda, Ustaz. Nah, ini muda. Ya udah dia aja tanya. Dulu ya. Gantian nanti. Apa? Toksik. Toksik orang-orangnya. Apa? Lepek. Apa? Seleb. Ya kalau teman-teman toksik itu dia jangan istilahnya bergaulnya biasa aja, karena bahaya teman-teman yang toksik itu dapat mempengaruhi toksiknya kepada kita. Iya. Tahu toksik ya teman-teman ya? Kan banyak teman-teman toksik kan ya, betul nggak? Banyak. Nggak apa-apa dibilang seleb, bagus nggak? Iya. Bagus, jadi pusat perhatian kan? Iya. Nanti bilang aja kalau dibilang kamu nggak mau bermain sama kita, kamu seleb, sini tanda tangan, saya tanda tangan, bilang gitu. Iya, orang yang toksik itu dia itu sebaiknya agak sedikit dijaga jarak. Tapi kalau bisa memberikan nasihat itu lebih bagus. Karena lambat laun toksiknya itu akan mengalir sama kita. Kalau sudah mengalir sama kita ikut toksik jadinya. Ya, kita ikut toksik. Ya. Makanya hati-hati dengan lingkungan toksik itu. Makanya tak bilang tadi, lingkungan teman itu perlu untuk dijaga. Tidak sembarangan orang kita berteman, tidak sembarangan lingkungan harus kita masuki, tidak. Tapi cari orang-orang yang baik, orang-orang yang ya tidak toksik, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Gitu caranya. Biar perjalanan kalian dalam mengarungi masa muda itu berjalan dengan baik. Karena kalau mudanya toksik, tuanya pun akan ikut toksik dia. Ya begitu dia. Kalau mudanya sudah toksik, pasti tuanya toksik. Ya pasti seperti itu. Karena itu penyakit yang berbahaya. Perempuan. Sebentar dulu, perempuan dulu. Yang belakang agak maju yang tanya ya. Oh, perempuan atau laki? Ikhwan dulu. Ikhwan dulu, maju dulu. Mukiknya ada di sini, Ustaz. Ya. Ayo agak maju yang bertanya. Ya udah, saya batasi. Ikhwannya tinggal 3, perempuannya tinggal berapa? 5, 3. Tinggal hadiahnya masih ada 7, Ustaz. Ada 7. Nanti itu panitia aja. Itu. Tinggal 3. Waktunya mepet ini. 3 ya, Ustaz. 3. Salam. Bagaimana cara semangat menuntut ilmu? Kembali ke teman lagi tuh. Cara semangat menuntut ilmu itu yang pertama berdoa, yang kedua kembali ke teman. Karena teman itu akan menjadikan kita semangat dalam belajar. Jangan kumpul sama teman yang malas, kumpul sama teman yang semangat. Kalau kumpul sama teman malas, kita akan ikut malas. Kalau kumpul sama teman yang semangat, kita akan terpacu untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, supaya adik-adik ini semangat menuntut ilmu, ya ingat, kalian kesana itu menghabiskan harta, menghabiskan uang yang banyak. Jangan sampai sia-sia. Harus semangat. Ingat harta yang kita habiskan. Ingat orang tua di rumah.
yang orang tuanya mungkin sebagai petani, yang orang tuanya sebagai ini. Ingat bagaimana capeknya orang tua sebagai pedagang, yang lelahnya gimana pergi ke pasar segala macam. Harus diingat bagaimana perjuangan orang tua itu, supaya kita itu tidak lalai dalam menuntut ilmu. Ingat perjuangan orang tua. Ya. Jadi berdoa, cari teman, kemudian ingat orang tua. Yang keempat, senantiasa selalu bersungguh-sungguh. Ya, selalu bersungguh-sungguh. Ya, yang kelima, selalu menyesal di awal. Ya, jangan sampai ya Allah, jangan sampai nanti kalau saya sudah keluar dari sini saya akan menyesal. Saya harus semangat sekarang. Harus tanamkan tekad yang kuat. Ya. Harus tekad yang kuat. Jangan sampai kita loyo jadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu nggak boleh loyo. Mosok dikit-dikit baru kena angin dikit sudah pilek, nggak masuk kelas. Ya, kenapa nggak masuk kelas? Pilek Ustaz. Kenapa nggak masuk kelas? Ya, lagi pusing Ustaz, lagi pusing. Kalau belum pusing sampai pusing banget itu, dipaksa untuk masuk kelas itu. Dulu Ustaz gitu. Saya dulu waktu pondok, saya tidur di asrama itu, di kamar itu, di kasur itu, hanya pada hari Kamis, besoknya Jumat. Besoknya Jumat itu saya baru tidur di kamar. Jumat malam kan liburnya Jumat kan. Jumat malam mau besoknya Sabtu, saya sudah di masjid lagi untuk belajar. Gitu setiap hari. Ya. Gitu setiap hari. Kita kalau ingin menjadi orang besar, ada kaedahnya. Kata seorang penyair, apa kata seorang penyair? Faman talabal ula sahirul layali wa man romal ula bighairi kaddin ada al umur fi talabil mahali. Kalau pingin menjadi orang besar, harus capek, harus lelah, harus begadang di malam hari. Karena orang-orang yang tidak mau begadang di malam hari itu pada hakikatnya dia sedang membuang usianya dengan perkara yang tidak sia-sia. Ini bagi penuntut ilmu. Tapi kalau kita yang sudah, ya apalagi sudah tua-tua, nggak boleh begadang malam-malam itu kalau nggak ada kegiatan. Tapi kalau penuntut ilmu nggak apa-apa, capek malam belajar segala macam. Ya, diulangi sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Itu nasihat bagi orang-orang yang supaya semangat dalam menuntut ilmu, ya agar kita ini lebih gigih mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi berdoa, teman, ya berdoa. Teman yang baik, ingat perjuangan orang tua, bersungguh-sungguh, ya. Kemudian, ya jangan lupa untuk kita itu senantiasa mengulang pelajaran kita. Itu penting untuk dilakukan. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kalian sukses dalam menuntut ilmu agama. Taib, lagi. Lagi dua. Kurang dua lagi. Ya ini, yang ini nih. Agak maju, maju yang ini bertanya. Maju sini ya. Assalamualaikum. Salam. Umar bin Khattab itu kan dikenal dengan orang yang keras, dan dakwahnya juga terkenal dengan keras juga. Untuk pertanyaan saya, apakah dakwahnya Umar bin Khattab dapat dilakukan di zaman yang sekarang? Terima kasih. Kalau dibilang Umar bin Khattab itu keras, dia tidak keras, dia tegas. Ya, dia tegas. Umar itu tegas. Memang sebelum Islam itu dia keras, tetapi setelah masuk Islam dia tegas. Nah, kenapa Umar itu yang dari keras bisa menjadi lembut? Karena dia itu adalah orang-orang yang takut sama Allah Ta'ala. Ya, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam dia itu keras memang, tetapi setelah masuk Islam dia menjadi orang yang lembut. Tetapi berdakwanya tegas. Kalau ditanya apakah dakwah Umar bisa diterapkan sekarang, bisa. Tetap harus tegas kita berdakwah. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Kalau dalam konten dakwah itu yang syirik kita katakan syirik, yang tauhid itulah tauhid. Kita katakan apa adanya. Urusan orang menerima atau tidak itu nanti kembali ke cara gaya bahasa. Gaya bahasa, pendekatan namanya.
Ya, dan itu nanti ada ilmunya tersendiri. Dalam ilmu agama itu ada namanya nanti usulud dakwah namanya. Metode dalam berdakwah. Cara menghadapi orang-orang itu kan bermacam-macam. Ya, metode berdakwah itu tidak bisa antara satu orang kita samakan dengan semua orang, cara berdakwahnya tidak bisa. Ada pendekatannya beda-beda. Kayak contoh nih, saya kasih gambarannya begini. Kira-kira kalau mau mengajarkan anak-anak TK 1+1, tapi dengan cara kita mengajarkan anak SMA, itu sama atau tidak? Tidak sama, beda. Ya, tidak sama. Coba kalau anak TK diajarin 1+1, kebanyakan bukan ditulis pakai papan, tetapi nanti ada apelnya 1, ada apelnya 1 lagi, sudah berapa? 2. Sekarang kalau kita bawa cara ngajar itu ke anak-anak SMP, adik-adik ada apel 1, ada apel 1, jadi berapa? 2. Paling kalian teriakin, Ustaz kita bukan anak SD diajarin kayak gitu, kan gitu. Jadi ada modelnya tersendiri, ada metodenya sendiri. Ya, jadi dakwanya Umar itu tegas, bukan keras, tapi apa? Tegas. Bedakan tegas dengan apa? Dengan keras, kasar. Satu lagi, yang lagi. Terserah pilih yang mana sudah. Ya. Yang mana Ustaz? Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan ada 3 Ustaz. Yang itu saja. Yang ujung Ustaz. Ya. Setelah itu kita pindah ke perempuan. Ditagih dulu saja Ustaz ya, ditagih dulu saja. Waktu membalikan bilangnya nggak ada uang. Gitu. Tapi sebenarnya ada uang. Ya gitu. Ya. Berapa sih hutangnya? Hah? Kalau hutangnya cuma 10.000, ikhlaskan aja daripada bulut deh. Ya, jadikan itu sebagai sedekah. Ya, kalau dia bulat-bulat dihutangin, bulat-bulat dibagi, sudah diikhlaskan aja, nggak apa-apa. Anggap itu sebagai sedekah. Kalaupun nanti Allah mengembalikan hutang itu kepada kita, berarti itu memang rezeki kita. Kalau enggak, itu sudah anggap sebagai apa? Sedekah saja. Paham ya, teman-teman ya? Makanya kalau tahu temannya suka ngutang, kalau ditagih bulat nggak usah kasih pinjem. Ya, itu caranya. Daripada dikasih pinjam akhirnya nanti hubungan kita rusak. Kan banyak yang gara-gara pinjam uang hubungannya rusak, betul tidak? Ya, enggak usah dikasih pinjam. Lebih baik pelit tapi hubungan tetap baik daripada dikasih pinjam akhirnya rusak. Taib. Sekarang kita beralih ke akhwat. 3 juga ya. Bismillah. Mau bertanya, biasanya kita kan terjerumus sama yang namanya ghibah. Terkadang kita juga tanpa sadar ikutan menghibah. Gimana solusinya supaya kita tidak ikutan menghibah? Solusi lain selain menjauhi orang tersebut. Dan gimana caranya kita menjauhi orang tersebut supaya tidak menghibahin orang biar enggak tersinggung. Tahu caranya gimana? Diajak makan, ditraktir, nanti setelah ditraktir itu baru dikasih tahu. Itu caranya. Kalau pingin tadi tuh dia dinasehati supaya berhenti dari perbuatan ghibah. Ya, dinasehati dengan cara diajak makan. Kita kalau berdakwah itu teman-teman ya, kan itu bagian dari berdakwah ya, kita nasihati orang supaya tidak menggibahnya. Itu butuh mengeluarkan modal. Nah, modal itu diantaranya tenaga, pikiran, salah satunya lagi itu harta. Ya, jadi nggak apa-apa kita mengeluarkan harta kita untuk
supaya mereka itu mendapatkan nasihat kita. Urusan nanti harta tersebut nanti diganti sama Allah Ta'ala, tidak apa-apa, itu caranya. Ya, kalau memang dinasihati secara biasa nggak bisa, kasih dengan cara kita mengajak dia itu untuk makan dulu kah, baru setelah itu dinasihati. Nah kalau bisa dinasihatinya itu jangan di depan umum, tetapi ketika kita sedang berdua gitu loh. Ya, atau cara yang kedua itu cari orang yang teman kita itu segan sama dia, ya, yang dia itu kayak gimana gitu loh, ketemu sama orang ini dia tuh denger gitu loh apa kata orang ini, kita sampaikan melalui dia. Entah itu mungkin melalui ibunya kah, melalui siapa kah gitu loh. Paham maksudnya? Ya, bisa seperti itu. Ya. Itu ada dua metode, ditraktir dulu atau disampaikan melalui orang-orang yang disegani. Nanti biar orang-orang yang dia segani itu yang akan menyampaikan nasihat, tidak boleh menggibah kepada dia. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi. Tinggal berapa? Tinggal 2 kan? Assalamualaikum warahmatullahi Banyak ya? wabarakatuh. Ya, salam. Jadi saya tuh ada grup teman itu, isinya tuh apa ya, banyak udaranya gitu loh. Ya isinya nggak gibah, ya julid, jadi ini sama biasa bahasanya itu circle sebelah lah di sekolah kan. Nah tapi sebenarnya kalau anak lagi circle-nya sendiri tuh dia lebih parah gitu loh, lebih parah daripada circle sebelah gitu loh. Nah, saya tuh udah kayak sering ngetik gitu loh. Tapi itu ya gitu. Untungnya gak sering gibah lagi. Cuma ya gitu. Saya udah minta keluar, cuma ya tetap dimasukin lagi. Gitu gimana ya? Ya keluar. Tapi ujung-ujungnya dimasukin lagi. Ya keluar lagi. Loh. Ya keluar lagi. Tahu caranya? Ya ganti nomor HP. Ya kalau masuk ya keluar lagi, kalau masuk keluar lagi. Gak boleh kita gabung sama teman-teman yang suka menggibah. Gini loh, kalau kita bisa menasehati itu lebih bagus. Tetapi kan kondisinya kita nasehati kita yang kalah toh, kan begitu kan? Ya kita kan kalah amunisi sama teman-teman yang ada di grup itu. Daripada kita nanti akhirnya ujung-ujungnya kita yang kalah, maka sebaiknya kita yang mengalah. Keluar, ya keluar dari situ. Nggak usah kita gabung di situ. Karena circle ini mempengaruhi ya teman-teman sekalian ya, mempengaruhi kepribadian seseorang. Dia bisa menjadi orang baik dan orang yang buruk itu karena salah satu sebabnya karena dia salah dalam atau dia benar dalam memilih circle-nya. Maka carilah komunitas-komunitas yang baik. Satu lagi ya toh, betul nggak? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Nggak saya izinkan. Ya. Misalnya kita tuh punya temannya itu dia itu suka sama orang. Nah terus habis itu kita itu cerita kalau dia itu suka sama ini. Nah orang yang suka itu dia itu nggak ridho. Nah tapi kita itu cerita-ceritanya itu sebelum kita itu balik. Nah terus setelah kita balik itu ternyata cerita tentang orang yang suka sama si itu masih nyebar sampai kita itu sudah balik. Itu kan berarti kan dosa ya Ustaz. Kalau dosanya itu setelah kita kan kalau sebelum balik itu kan dosanya kan nggak dihitung. Terus Kalau habis balik itu kita itu masih kena dosanya atau enggak? ini yang bertanya sudah balik? Sudah. Oh sudah. Bentar, saya mau tanya dulu. Itu yang gak ridho itu yang disukai gitu ya? Yang suka. Sebentar, dengar nih. Si A sama si B ngobrol. Ya, bilang ngasih tahu kalau si B suka sama si C gitu maksudnya? Enggak. Terus si C itu nyeritain ke si D kalau A itu suka sama B. Nah A itu nggak ridho kalau oh gitu.
Kalau si A suka sama dia. Iya. Oh, kepedean si B-nya berarti. Kepedean dia. Enggak apa-apa. Itu masa-masa. Yaudah itu hal-hal yang ya udah biarkan aja. Itu enggak dosa kok. Enggak. Ya itu cinta-cinta kucing lah ya. Bukan cinta monyet tapi cinta. Iya, cinta Tom and Jerry. Ya. Iya. Wah berat adik-adik ini cinta-cintaan ya. Ya gak apa-apa wis. Salam. Ini masalah cinta lagi? Enggak. Oh enggak. Ustaz apa kampus yang bagus untuk jurusan sastra Arab itu kira-kira gimana ya Ustaz? Soalnya setelah ada lihat PTN yang menyediakan jurusan sastra Arab itu bisa gimana ya, kayak di UI, di UGM itu tuh juga termasuk yang banyak mudaratnya. Jadi kayak misalnya nyiapin bahan skripsinya itu ada dari lagu-lagu atau dari sesuatu yang memang ada mudaratnya. Jadi mau tahu aja, mau tanya kampus yang memang bagus untuk jurusan sastra Arab itu kira-kira gimana ya Ustaz? Gini loh, kita harus tahu ya manfaat dari belajar sastra Arab itu untuk apa. Kita belajar sastra itu bagus, tetapi manfaat untuk kedepannya itu apa gitu loh. Ya, sebenarnya sastra itu tidak perlu kita belajar secara secara perkuliahan, tidak perlu sebenarnya. Karena kalau ingin belajar tentang sastra Arab itu yang penting punya kekuatan bahasa Arab yang bagus. Nanti kita bisa tambah dengan belajar literatur, baca literaturnya gitu. Ya. Nah saya kalau melihat kalau sastra Arab itu umumnya sastra Arab itu di negara kita kampusnya itu pasti banyak perkara-perkara yang tidak baik di dalamnya. Kalau saya boleh menyarankan sebaiknya itu belajar bahasa Arab aja, pendidikan bahasa Arab. Karena pendidikan bahasa Arab itu lebih bagus menurut saya untuk kebutuhan. Kecuali kalau memang ya ingin belajar sastra ya kita tidak bisa lagi kalau memang itu keinginannya. Tetapi kalau pandangan saya lebih baik belajar tentang pendidikan bahasa Arab, bukan sastra Arabnya. Karena kebutuhan di negara Indonesia ini yaitu kebutuhannya kepada pendidikan bahasa Arab. Dan masalah penulisan skripsi pendidikan bahasa Arab itu lebih mudah daripada sastra Arab karena dia tidak akan bersinggungan dengan yang namanya syair yang lagu-lagu yang itu tidak akan bersinggungan dengan itu. Karena kalau pendidikan bahasa Arab itu lebih ke arah bagaimana pengembangan metode pembelajaran bahasa Arab. Ya, seperti itu dia. Bisa nanti mengambil juga dari Al-Qur'an, misalkan ya gaya bahasa Arab di dalam mengajarkan uslub itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada di dalam Al-Qur'an dan itu disebutkan oleh mereka-mereka yang dosen dalam dunia bahasa Arab, dalam pendidikan bahasa Arab. Kemarin itu saya sempat ikut seminar tentang Nadwa al-Alamiyah an ta'limi wa ta'allumi al-lughah al-arabiyyah ala maharati al-qira'atil qur'aniyah. Jadi kita belajar bagaimana cara kita mengungkapkan ungkapan sehari-hari tapi dari bahasa Al-Qur'an. Itu ada pelajarannya sendiri. Itu bukan sastra Arab tetapi masuk dalam pendidikan bahasa Arab. Saya lebih condongnya ke situ sih. Cuma kalau ditanya kampus yang untuk sastra Arab, saya tidak bisa merekomendasikan kampus mana. Karena pasti kampus-kampus seperti UI, UGM itu pasti akan ada itunya. Ya. Saya tidak bisa merekomendasikan. Ya, cuma saya katakan sebaiknya belajar pendidikan bahasa Arabnya saja, itu yang bagus. Ya, kalau bisa ya fokus dalam pendidikan bahasa Arab itu lebih bagus sehingga bisa menjadi ahli dalam pembelajaran bahasa Arab dan itu lebih bagus peluangnya untuk berdakwah di tengah-tengah umat ataupun mengajar di tempat-tempat di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga. Kurang lebih seperti itu. Ya.
Cukup ya, karena sudah jam 11. Ya ini waktunya juga ya sudah habis, karena saya juga ada kegiatan. Maka semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi untuk adik-adik sekalian, manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal nanti kalau sudah seusia-usia kami. Ya sebenarnya usia kita sama sih ya. Saya juga masih 17 tahun sebenarnya. Ya. Ya, saya masih 17 tahun, tetapi itu tahun berapa saya lupa. 17 tahun yang saya tahu, tetapi lebihnya saya nggak tahu saya berapa usia saya lebihnya. Ya. Ustaz, barangkali habiskan. Kasih pertanyaan Ustaz, 3-4 aja Ustaz. Terkait materi tadi Ustaz. Saya tutup dulu nanti biar panitia aja itu. Ya. Baik, saya tutup ya. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.